Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa nsyur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa, jumpa kembali untuk serial Ramadan kali ini. Lanjutan untuk yang kedua terkait dengan Kitabu Asrari As-Sawmi yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya muallif Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumi fid dharaini amin. Sebelum kita mengkaji, marilah kita hadiah Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau tulis, beliau tuangkan dalam kitab ini kelak dapat kita amalkan bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu di ujung sebuah hadis, walladzi nafsi, di baris ketiga paling bawah, walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis saim atyab indallahi min rihil miski, yang pada intinya adalah bahwa tidak sedapnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih beliau suka, lebih Allah suka, lebih wangi daripada wewangian minyak misik. Yang perlu digarisbawahi pula adalah penyebab bau tidak sedapnya orang yang berpuasa tadi namun di hadapan Allah mulia itu adalah karena orang yang berpuasa niatnya, tendensinya adalah melakukan itu semua karena Allah Ta'ala, bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun amaliyah apapun, walaupun tampak secara lahiriah adalah amaliyah duniawiyah, maka ketika ditendensikan, disandarkan, diniatkan semuanya li talabi mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun bisa kita maknakan sama akan memiliki sisi lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disandarkan bahwasanya alasannya adalah orang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa itu wangi di sisi Allah, mengalahkan bau wanginya misik kelak di akhirat. Itu dialaskan atau alasannya adalah innama yadharu syahwatahu. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang berpuasa itu yadharu, meninggalkan syahwatahu, keinginannya, syahwat-syahwatnya, kecenderungan dengan pasangannya, suami dengan istrinya, istrinya dengan suaminya. Padahal hubungan seksual itu sebenarnya halal baginya karena istrinya sendiri, karena suaminya sendiri, namun karena ia berpuasa meninggalkan keinginan tersebut. Wa ta'amahu wa syarabahu, dan meninggalkan makan dan minumnya, li ajli, karena diriku, kata Allah. Fa saumuli, maka buah ibadah puasanya itu ditujukan untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalas puasanya tersebut. Disinilah yang menjadi garis bawah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga ada sebuah pintu yang disebut, nama pintunya adalah pintu ar-rayyan atau babur rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun, yang tidak bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Wa huwa ma'udun, pintu itu dijanjikan. Biliqa'illahi ta'ala, dijanjikan kepada orang yang berpuasa kelak akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul yang lain, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, dua kesenangan.
Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika ia berbuka. Dari sekian lama menahan syahwatnya, makannya, minumnya di waktu pagi, siang, sebagaimana kenikmatan yang sebelumnya dia rasakan ketika beduk maghrib tiba atau dikumandangkan azan. Maka disinilah tadi kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya ditahannya diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hikmah takjil, dari hikmah iftar atau bahasa sekarang adalah takjil, berpuasa, maknanya adalah mencoba memfikir ulang kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya kebiasaan itu akan berjalan seperti biasa, tidak memiliki makna apapun. Ketika tidak dipahami maknanya kembali, rahasia-rahasianya di balik itu, maka kebiasaan itu menjadi kebiasaan biasa. Upacara biasa tidak memiliki dampak apapun. Maka yang dapat kita ambil kesimpulan adalah bahwa kenikmatan makan, kenikmatan minum adalah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga ucapkanlah ketika makan, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika selesai, selalu saja ada ucapan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji Tuhan yang telah memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Ini adalah sebuah pemaknaan yang luar biasa. Bukan sekedar menjadi ucapan-ucapan di dalam mulut, doa-doa mau makan, doa-doa setelah makan, sehingga diharapkan puasa ini kembali mengingatkan kepada kita nikmat seberapa besar nikmat yang Allah berikan berupa nikmat makan dan minum. Bayangkan seseorang ketika tidak diberikan rasa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi nikmatnya oleh Allah makan dan minumnya karena sakitnya. Wa farhatun, selanjutnya wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Disinilah adalah kebahagiaan yang luar biasa. Seseorang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang dalam, maka di sini rasa itu akan didapat. Seseorang ketika, sebuah analogi mungkin dapat kita gambarkan sedikit, orang yang sangat ingin berjumpa dengan artis, sangat ingin berjumpa dengan presiden, sangat ingin berjumpa dengan kiai, maka ketika perjumpaannya itu tadi, maka hal-hal lain, walaupun hidangannya, hal-hal lain itu akan hilang dengan sendirinya. Kebahagiaan penuh akan total ketika saat berjumpa, disapa, diucapkan salam oleh orang-orang yang sangat kita cintai, sangat kita harapkan untuk perjumpaan tersebut. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun. Setiap segala sesuatu itu ada babun, pintunya. Wa babul ibadati as-shaum. Pintu ibadah itu adalah puasa. Gerbangnya ibadah itu adalah puasa. Jalan masuk untuk menuju ibadah adalah puasa. Dari sini pun dapat kita ambil maknanya bahwa ketika ingin menikmati prosesi ibadah, ketika ingin memahami hakikat daripada ibadah, ketika ingin bernyaman-nyaman di dalam ibadah, maka jalan utama yang harus kita tempuh sesuai dengan hadis ini adalah biasakanlah kita untuk berpuasa, memahami maknanya, memahami karakternya, hikmah dari puasa itu sendiri. Apa sebenarnya hikmah dari puasa tadi? Sama sebagaimana yang di awal tadi, bahwa puasa itu adalah hubungan dua arah antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang mengetahui puasanya seorang hamba kecuali hamba tersebut kepada Tuhannya sendiri. Berbeda dengan amalan ibadah-ibadah lain yang tendensinya, niatannya, atau latar belakangnya seseorang melakukan ritual-ritual yang tanda kutip bernilai ibadah, itu bisa saja niatnya adalah karena ketika salat ingin dianggap alim, ketika berhaji ingin dianggap orang yang mampu, ketika bersedekah ingin dianggap orang yang dermawan, dan seterusnya. Berbeda dengan puasa, maka itu adalah hubungan dua arah yang makhluk lain selain
Dia sendiri dan Allah lah yang mengetahuinya. Seseorang ketika sudah memahami ini tadi, maka kenikmatan ibadah, merasa tidak punya kemampuan apapun di hadapan Allah, bahwa ibadah itu adalah wujud syukur kita kepada Allah karena mampu beribadah dan terus menerus. Sehingga sejalan dengan itu ada sebuah cerita. Zainuddin As-Sajjad, Zainal Abidin As-Sajjad, cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dijuluki As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Ada sebuah predikat yang disematkan kepada beliau, yaitu ketika beliau salam, ketika beliau sujud, ketika beliau salat dan salam, sebuah rasa syukur yang luar biasa. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, Engkau telah mentakdirkan aku untuk mampu sujud, untuk beribadah salat di hadapanmu. Dari setelah tadi ketika salat berterima kasih, ingin salat kembali 2 rakaat kembali, ketika salam sujud salam lagi, assalamualaikum, assalamualaikum, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan semikian berulang kembali, entah ratusan entah ribuan rakaat yang dia lakukan. Dari sinilah sebuah rasa atau matchnya orang yang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak ada paksaan atau merasa dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, murni karena posisi dia adalah al-abid, al-abud, al-abudah. Merasa tidak punya kemampuan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitupun dimampukan oleh Allah, merasa tidak beribadah di hadapan Allah karena ibadahnya itu pun dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa pun ibadah. Ini adalah percontohan, tidurnya puasa ibadah. Kerjanya orang yang berpuasa ibadah. Masaknya orang yang berpuasa, seorang istri untuk anak-anaknya, untuk suaminya ibadah. Bekerjanya ibadah, dan seterusnya. Semua yang disandarkan kepada orang yang berpuasa, yang murni ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari puasa tadi pun, hal-hal kecil tadi akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Rasul bersabda, idza dakhala syahru ramadhana, ketika memasuki bulan Ramadan, atau bulan Ramadan itu masuk, datang bulan Ramadan, apa yang terjadi? Futihat abwabul jannah, pada hari ini, yaitu tepat di pertengahan bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dan dibelenggu setan-setan. Wa nada munadin, dan menyeru seorang penyeru dengan panggilan seperti ini. Ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, wahai orang yang suka melaksanakan kebaikan, halumma halumma ta'al, kemari kemari kemari, ayo ayo kemari. Wa ya baghiyasyar aqsir, wahai pelaku keburukan, aksir, stoplah, selesai, jangan lakukan itu lagi. Ini maknanya adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Sebuah keberkahan apapun itu, waktu di dalamnya seolah-olah ingin mengajak kepada kita semua yang sebelumnya kita enggan melakukan itu, maka kita diajak untuk melakukan itu semua. Hal itu dapat kita rasakan dan kita perhatikan di sekeliling kita di Indonesia. Sebuah suasana syiar yang luar biasa. Suasana ingin beribadah yang luar biasa. Karena datangnya bulan Ramadan, orang yang sebelumnya enggan bersedekah, sebelumnya enggan membaca Quran, berbondong-bondong untuk sama-sama memahami, mengkhatamkan Al-Quran, ingin sama-sama bersedekah, berbagi iftar, berbagi buka puasa, dan seterusnya. Itu semuanya adalah berkah daripada bulan Ramadan yang tanpa sengaja kita rasa, hati kita merasa ringan untuk terus berbuat baik di bulan Ramadan.
Pemirsa, itulah tadi sekilas tentang lanjutan serial rahasia puasa di bulan Ramadan, yang insya Allah selanjutnya nanti kita akan baca satu demi satu untuk sebagai amaliyah tadarusan kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua kelak dikumpulkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.